mohon izin Pak, bisa dimulai Pak. Oke, silakan. Saya Oke. Baik anak-anak, ketemu lagi kita di pelajaran IPA pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Jadwal kita pada minggu ini dapatnya kebagian daring ya. Kita akan belajar pada bab baru yaitu sistem pencernaan pada manusia ya. Oke, yang hari ini udah hadir semua. Kalau di sini Bapak lihat udah berapa orang ini ya? Udah banyak ya. Ada 17, ada 15 ya. Kita tunggu saja sambil berjalan. Mudah-mudahan nanti bisa hadir semua ya. Insya Allah hadir semua ya. Oke. Semuanya sehat semua. Nanti Bapak coba ini dulu apa namanya share screen ya. Kita membahas hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Tetapi sebelum sampai ke situ ada pengantarnya. Pengantarnya itu adalah zat makanan dan nutrisi. Oke. Putri Malisa, oke, gabung, sepertinya sudah hadir semua. Oke, Fadli sudah hadir semua ya Fadli teman-temannya? Sebentar Pak, kayaknya ada yang belum sih Pak. Ada yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Pak. Oh, baru ada 13 ya. Nanti kita data siapa aja yang nggak masuk, yang nggak hadir itu. Ya, oke. Kita lanjut. Sekarang kita mulai yaitu zat makanan dan nutrisi. Ya. Sebelum kita lanjut pelajaran kita pada hari ini, kita biasanya ya selalu ada aturan di dalam kelas IPA itu ya. Baik itu daring maupun luring ya. Terlebih untuk saat ini yang luring aturannya tentu aturan luring. Enggak bosan-bosannya Bapak mengingatkan tentang aturan ini ya. Yang pertama hadir tepat waktu. Terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu ya. Jadwal kita yaitu 13.30 sudah hadir tepat waktu. Ini baru ada yang bergabung. Untuk yang telat, yang agak telat bergabung, semoga kedepannya bisa lebih tepat waktu lagi ya. Kemudian aturan yang kedua diawali dengan doa. Nah, silakan yang bersedia untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak persilakan, resen saja, kemudian silakan. Siapa yang mau? Silakan yang bersedia. Baik, sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fadli sudah memimpin doa pada pembukaan pelajaran kita pada hari ini. Bapak lanjutkan ya. Selanjutnya aturan yang ketiga, on cam ya. Semuanya diharapkan kameranya di on cam ya, biar ada interaksi kita ini dalam belajar ya. Kemudian mic-nya diharapkan di mute terlebih dahulu ya, biar nanti backsound itu nggak kedengeran ya. Kemudian jika ingin bertanya raise hand, ada menu raise hand di situ ya. Silakan kalau ingin bertanya raise hand ya. Kemudian unmute mic dan berbicara apabila sudah dipersilahkan. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang baik dan sopan baik ketika Bapak bertanya, menjawab pertanyaan dari Bapak maupun dari teman kalian sendiri maupun ketika menanggapi. Gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Kemudian nanti kita tutup pembelajaran ini juga dengan doa tentunya ya. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, ya. Oke, sebelum kita perhatikan gambar, biar siang hari ini kita semangat, ya. Apa namanya? Kita regangkan dulu otot-otot kita. Bapak ada yel-yel nih, ya. Ada yel-yel, ya. Mohon mic-nya dibuka dulu semuanya, ya. Bapak ada yel-yel. Baik, Nanti Pak. ketika Bapak bilang atau teriak pelajaran IPA, kalian jawab asik gitu ya. Kencengnya semuanya rame-rame ya. Oke, buka dulu mic-nya semuanya sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, Bapak mulai. Pelajaran IPA. Asik. Ya, oke. Pelajaran IPA. Asik. Asik. Mudah-mudahan pelajaran kita pada siang hari ini asik dan menyenangkan dan ilmunya bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, pelajaran IPA. Asik. Asik. Nah, sekarang aturan sudah, kemudian doa, kemudian perhatikan gambar. Nah, kira-kira ada yang masih ingat dengan gambar ini? Atau mungkin ada yang masih lupa ya? Kira-kira yang ingat siapa? Ini kira-kira ada pelajaran ini di kelas berapa gitu? Kelas 7, kelas 7, Pak. Oh iya, di kelas 7, Pak. materi tentang apa ini kira-kira? Tentang apa? Wah, saya lupa, Pak. Lupa. Tentang Bapak, apanya? Tentang apa yo, Aurora? Zat dalam makanan, kandungan makanan apa ya? Ayo diingat lagi, ini kuncinya tentang Nutrisi. buat kita bisa berjalan itu apa? Harus ada apa kita biar bisa bergerak? Energi. Energi ya. Ini pelajaran di kelas 7 tentang energi ya. Ada energi bagi manusia, sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, salah satunya ada di dalam gambar ini. Ya, kira-kira apa aja yang ada di gambar? Ya, apa yang terkandung di dalam makanan yang ada di gambar itu? Masih ingat? Ingat, Pak. Apa, Pak Lin? Karbohidrat. Ya, ada karbohidrat. Masih ingat lagi apa lagi? Protein. Ya, protein. Apa lagi? Lemak. Ya, lemak. Selain itu, masih ada yang masih ingat? Vitamin. Vitamin. Vitamin, ya Vitamin. ada vitamin tadi ya. Terus Mineral. yang mineral ya. Itulah sumber energi bagi makhluk hidup termasuk bagi manusia. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sistem pencernaan, pengantarnya ini, pertemuan ini kita bahas tentang zat-zat makanan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada tadi ya, masih ingat, alhamdulillah masih banyak yang masih ingat. Nah, yang masih lupa sekarang diharapkan sudah ingat ya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar peta persebaran hasil bumi atau hasil pertanian Indonesia. Kira-kira ada gambar ini apa yang bisa dikemukakan terkait dengan zat makanan ini ya? Indonesia kaya akan hasil bumi pertaniannya. Ya, Indonesia kaya akan hasil bumi pertaniannya. Berarti kita harus apa? Apa ya? Harus Harus mensyukur. apa? Bersyukur ya, bersyukur. pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dianugerahi negeri yang melimpah akan sumber pertanian. Setelah itu apalagi yang akan bisa kita bentuk di sini? Rasa apa? Cinta pada Apa ya? pada apa yo? Hihi. Pada apa nih? Ini apa dari sini ke sini nih? Sabang sampai Merauke. Nah, ini peta apa? Indonesia. Ya, berarti akan tumbuh rasa cinta pada pada apa? Pada ini semuanya apa tadi? Yang Pak disebut? Hasil bumi pertanian. Ya, hasil bumi pertanian. Tapi tumbuh rasa cinta kita pada negara kita, ya, negara Republik Indonesia. Bangga kita menjadi warga negara Indonesia karena kita diberikan negeri yang kaya akan hasil bumi dan hasil pertanian. Ya, jadi kita bangga menjadi warga Indonesia. Bersyukur kita pada Tuhan karena telah menganugerahkan kita tanah air yang kaya. Ya, oke, ya. Kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi, ya. Oke, kita lanjut.
Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini ya, melalui nanti bacaan yang telah Bapak berikan, literasi, ya, kalian itu dapat menentukan atau menganalisis fungsi dan jenis makanan bagi manusia, ya. Kemudian jenis-jenis makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian juga nanti melalui LKPD yang sudah Bapak berikan, kalian nanti dapat mengidentifikasi dan menganalisis apa saja yang terdapat, nutrisi yang terdapat di kemasan bahan makanan, ya. Sudah disiapkan ya. Kemudian next ya. Kemudian nanti Bapak harapkan kalian itu ada perwakilannya yang bisa mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil pengamatan kalian, mungkin juga kesimpulan kalian tentang pengamatan itu ya nanti ya. Oke, nanti Bapak pandu saja. Oke, lanjut. Nah, di dalam pembelajaran Bapak selalu akan menilai ya, ada teknik penilaiannya ya. Yang pertama sikap kalian itu dinilai bagaimana sikapnya ketika berbicara, sopan atau tidak ya. Kalau PTM tentu nanti bagaimana sikapnya di sekolah ya. Kalau di sini nanti tentu dari berbicaranya bagaimana, dari bertanyanya gimana, itu dari sikapnya, dari kesopanannya itu. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan nanti mungkin Bapak minta nanti dokumen foto kalau kamu itu mengamati yang ada di kemasan yang nanti yang sudah Bapak tugaskan untuk disiapkan sebelum pembelajaran ini ya. Oke, kemudian pengetahuan biasa ini pasti melalui apa kira-kira? Melalui tes ya, tes yang biasanya ada pre-test dan post-test. Kemudian dalam satu pembelajaran pasti ada manfaatnya kira-kira. Yang dalam pembelajaran ini ya, pembelajaran kita pada hari ini tentang zat makanan dan nutrisi, itu kira-kira manfaatnya ada yang bisa nyebutin kira-kira apa ya? Dapat menguatkan tubuh. Dapat menguatkan tubuh, Fadli. Good. Ada yang punya jawaban lain? Dapat menseimbangkan makanan gitu antara. Iya, dapat menseimbangkan makanan. Mungkin pilih-pilih ya. Satu jawaban lagi Bapak butuh. Bapak mau satu jawaban lagi, silakan dari yang lain. Fadli udah, Raisa udah, Aurora mungkin silakan. Apa lagi? Kenapa Pak? Aduh nggak nyimak lagi. Aurora disimak ya. Nah, manfaat dari kita belajar ini nanti tentang zat makanan dan nutrisi kira-kira apa? Tadi Fadli udah dapat apa tadi? Apa tadi Fadli? Dapat menguatkan tubuh, Pak. Menguatkan tubuh. Kemudian tadi satu lagi dapat memilih katanya makanan yang seimbang. Lagi kira-kira apa? Dapat mengetahui apa ya? Oke, nggak apa-apa, Ora. Semangat lagi ya. Nggak masalah ya. Diingat-ingat lagi. Nah, ini ya. Nah, memilih makanan yang baik dan sehat. Ini diantaranya aja Bapak sebutkan. Kemudian menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, kemudian juga untuk diet ya, biar kita bisa seimbang ya, biar ideal ya, biar berat badannya ideal mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran ini, Bapak akan melakukan pretest dulu ya, pretest untuk kalian semua. Nanti linknya Bapak kasih di grup WA ya, bentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, pretestnya ini Bapak tutup dulu. Kita kerjakan sekarang. Bentar. Sekarang. Siap, Pak. Bentar ya. Oke, link pretestnya Bapak kirim ke grup WA ya. WA-nya keluar. Bentar ya, WA-nya keluar. Oke. 7.81 pagi ya. Ya, Pak. 81 pagi.
Oke, udah Bapak kirim grupnya, silakan dikerjakan. Sudah. Bapak kasih waktu kurang lebih 13.45 sampai 13.49, 4 menit aja ya, karena itu nggak usah lama-lama ya. Siap, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Halo Yuda, kameranya boleh dibuka Yuda? Kayak di komputer Pak, nggak di kamera. Hah? Di komputer. Oh, nggak ada kamera. Iya, iya, iya. Nabil, bisa dibuka Nabil? Nabil, buka aja, Bil. Kameranya hitam, Nabil, Pak. kameranya. Oh, kamera. Oh, dibuka hitam, Kak. Terima kasih untuk yang sudah berani membuka kamera ya. Yang belum Bapak Sama-sama, harapkan Pak. juga dibiasakan ya, tampil di muka kamera ya, di muka umum maksudnya. Di tempat kamera ya, itu perlu Iya, dibiasakan. Oke, sambil mengerjakan, masih ada waktu. Silakan. Bisa dibuka semua ya. Sudah, Pak. Sedang mengerjakan. Oh ya, siap, siap. Dua menit lagi. Nggak ada kendala kan? Bisa dibuka soalnya ya. Bisa, Pak. Oke. Aurora sudah selesai? Sebentar Pak, masih ada yang belum. Oke. Waktunya habis ya. Selesai nggak selesai, di submit saja soalnya itu ya. Oke. Kelihatan nilainya? Bagus nggak? Sebentar, Pak. Nilainya ada itu, udah Bapak ini. Mumtazah dapat berapa? Sebentar Pak, itu pengen submit bentar lagi. Di submit ya, waktunya habis 4 menit. Soalnya juga nggak banyak. Nilainya kecil, Pak. Kecil, dapat berapa Resya? Yang benar cuma ntar. Hanya 1. Nggak apa-apa ya. Nggak masalah, nilai kecil kan ini baru pretest ya. Nanti kita perkuat lagi di pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan setelah belajar ini nanti ada post test ya, di terakhir nanti kita ada post test, mudah-mudahan nilainya sudah bagus ya, sudah meningkat. Oke,
Cukup untuk pretest, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut, perhatikan. Baik. Nah, perhatikan gambar lagi. Nah, ini gambar ya. Nah, kira-kira dari gambar ini, ya, bandingkan 3 gambar tersebut, nanti Bapak perkuat dengan ada video ya. Ada video, nanti Bapak perkuat, pintas. Ya, perhatikan aja gambar ini. Nanti Bapak tambahin coba dengan video ya, perhatikan aja dulu gambar 3 itu, kemudian Bapak coba perkuat dengan video ya. Tapi Bapak harus apa namanya sebentar ya. Stop screen sudah, screen ulang, tab. Nah, ini ya. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Ya. Pak. Ada iklan. Lihat Pak. Ada iklannya. with social Ada media a iklannya, lot, Pak. which is Apa? actually Langsung fun tutup for ada me, iklan, but lewati. Suara kedengeran? Terdengar, Pak. Tidak diketahui pasti berapa berat badan Titiwati perhatikan aja atau dulu, Titin ya. saat ini. Namun perempuan berusia 37 tahun ini hanya bisa terbaring di rumahnya di Jalan George Obos 25, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Titin terakhir menimbang badan pada tahun 2013. Ketika itu, ia masih berusia 31 tahun. Berat badannya mencapai 167 kg. Namun sejak saat itu, berat badan Titin naik dengan cepat. Titin merasa jumlah asupan makanannya tidak banyak. Namun, makanan gorengan dan air es adalah menu yang tidak akan pernah ia lewatkan setiap hari. Berat badan yang berlebih membuat gerak Titin terbatas, bahkan hanya bisa terbaring. Segala kebutuhan Titin dibantu oleh anaknya yang berusia 19 tahun, mulai dari mandi hingga makan. Titin sempat menjalani diet herbal. Namun, belum lagi manfaatnya dirasakan, Titin menghentikan diet itu karena keterbatasan biaya. Sang suami juga tidak setuju Titin menjalani diet herbal. Drastis itu pernah coba berobat atau konsultasi ke pihak kedokteran? Nggak pernah sih. Cuma dulu kan pernah ada teman juga ditanyain kenapa Mbak, aku bilang kok makin bulan kok makin naik, aku bilang katanya Mbak Nina bisa kelebihan hormon, terus konsumsi lah obat diet kayak herbal, sebulan 2 bulan masih bisa beli, seterusnya nggak bisa beli lagi. Terus ada lagi kayak kapsul obat juga, tapi nggak tahan, jantungnya nggak tahan, segala mandi makan anak yang nyediain. Oh gitu. Berarti Mbak sudah tidak bisa melakukan? Udah enggak. Berdiri juga? Enggak, berdiri juga nggak bisa, duduk juga nggak bisa, cuma bisa tengkurap mereng itu aja. Sudah berapa lama Mbak? Hampir 6 tahun lebih. Situasi Titin sudah diketahui oleh Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Rumah Sakit Doris Silvanus menyatakan bersedia memberi penanganan medis secara cuma-cuma untuk Titin. Karena kelebihan berat badan atau obesitas yang dialami Titin merupakan kasus pertama yang ditemukan di Kalimantan Tengah, Rumah Sakit Doris Silvanus menggandeng tim dokter ahli digestif dari Rumah Sakit Udayana dan Pasar Bali. Kondisi Titin yang tidak bisa bergerak dikhawatirkan akan menimbulkan risiko tambahan, seperti lecet pada kulit yang bisa menyebabkan infeksi. Untuk mengurangi berat badan Titin, sebagai langkah awal, tim dokter berencana melakukan tindakan operasi pada saluran pencernaan Titin. Pelaksanaan rencana ini masih menunggu persetujuan suami Titin yang sedang bekerja di luar kota. Dan kebetulan ada dokter yang bersedia datang karena jujur Rumah Sakit Doris Silvanus belum pernah menangani kasus seperti ini. Jadi kita datangkan tenaga ahlinya dari Bali kebetulan. Beliau bersedia untuk melakukan operasi dan tidak ada biaya, mereka cuman untuk transportasi akomodasinya aja. Ya cuman masalahnya kan kita harus mempersiapkan dalam hal ini evakuasi ke rumah sakit, kemudian kesiapan rumah sakit untuk menerima karena. Oke, cukup ya anak-anak ya. Nah, oke, Bapak share screen lagi. Nah, dari gambar ini ya, dan diperkuat dengan video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian kemukakan tentang kaitannya dengan sistem dengan zat makanan dan nutrisi ini ya, tentang zat makanan dan nutrisi yang kita bahas sekarang ini,
ada gambar, ya 3 gambar itu, kemudian diperkuat video tadi. Nah, kira-kira ada masalahnya apa? Diidentifikasi dan dirumuskan, ya. Oke, kira-kira ada masalah nggak dari gambar ini 3 dan video tadi? Kira-kira, coba ada yang bisa nggak mengemukakan kaitannya dengan materi kita ini ya, materi zat makanan dan nutrisinya, ya. Silakan. Tidak memakan makanan yang sehat. Oh, tidak mendapatkan makanan yang sehat. Yang mana itu, Fadli? Ya, Yang tidak terlalu mendapatkan banyak makanan minyak. yang sehat yang mana? Kan ada 3 gambar, ya. Ya, Nah, kira-kira gimana ini? Menurut kalian ada masalah? Masalahnya di mana? Apa saja kira-kira masalahnya? Kekurangan dan kelebihan gizi. ya. Oh iya, kekurangan dan kelebihan gizi, kata Aurora Kaulika. Good sekali. Yang mana yang kekurangan dan yang mana yang kelebihan? Yang kekurangan yang sebelah kiri. Yang Ya, sebelah gambar kiri. sebelah kiri ini ya, badannya kurus sekali, kurang makanan, ya, sehingga dia menjadi kekurangan. Kurang apa? Gizi. Sehat nggak kira-kira yang kiri itu? Sehat? Tidak. Tidak. Tidak, ya. Kalau yang tengah gimana yang tengah? Kalau lihat dari badannya, Biasa-biasa aja, Suka. apa Fadli yang kencang? Yang di Kalau tengah, yang tengah Suka. gimana? Apakah udah ideal itu yang tengah? Makanannya ada, gitu ya? Gizinya tercukupi, Pak. Tidak Ya, terlebih, gizinya tidak kurang. tercukupi. Good, Raisya Alia. Terima kasih. Bagus jawabannya. Yang tengah itu gizinya tercukupi. Coba yang sebelah kanan. Ini, yang ini. Obesitas. Obesitas. Kira-kira kaitannya dengan yang pelajaran kita ini, penyebabnya kira-kira apa? Pola Tadi dari situ awal, ya. ngatur. Hah? Tidak bisa mengatur pola makan. Oh, nggak bisa ngatur pola makan. Ya. Pola makannya gimana dia makannya? Yang banyak lemak. Kebanyakan makan porsinya. Oh, kebanyakan makan. Kira-kira yang di berita tadi gimana kalau yang di berita Kompas tadi? Tidak menjaga pola makannya. Ya sama ya, tidak menjaga Lalu pola makan. Ya, tapi mengonsumsi dia minyak dan merasanya. es setiap hari. Ya, makan apa dia tadi? Gorengan. Ya, gorengan dan es itu nggak pernah lewat. Katanya kalau makan nasi dia biasa aja, nggak pernah banyak, tapi setiap hari ngemil terus gorengan. Kira-kira gorengan itu apa ya yang bikin dia gemuk kira-kira? Apa ya? Mengandung apa? Lemak. Mengandung lemak. Siapa tadi yang jawab? Good, terima kasih ya. Mengandung banyak lemak itu gorengan ya, minyaknya banyak mengandung lemak. Good ya, bagus sekali. Makannya gorengan dan es yang nggak pernah katanya setiap hari ya, kebanyakan sehingga badannya nggak kerasa, berjalan saja sampai tidak bisa ya, karena dia tidak menjaga pola makannya ya. Kira-kira makanannya tidak apa? Tidak sehat. Tidak sesuai dengan gizi gizi seimbang ya, gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bagus sekali ya, kita lanjut itu tadi ya. Nah, ya tadi sudah ya identifikasi masalah. Nah, solusinya kira-kira apa? Biar kita berada pada posisi gambar yang di tengah. Mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan. Disesuaikan dengan apa? Ya, karena pola makan nggak sama. Apa? Kebutuhan gizi tidak sama. Ya, antara atlet kita ya, kalian pelajar, bapak guru, dengan yang ngerjain bangunan itu kebutuhan gizinya beda. Bisa, ya. beda. Jadi disesuaikan dengan Kegiatan kebutuhan ya, kapasitasnya. Nah, ya kapasitasnya. Bagus lagi ya, terima kasih atas tanggapannya. Oke, seperti yang sudah Bapak
sampaikan sebelumnya, hari ini itu kita ada diskusi, ya, mendiskusikan. Coba mie instannya udah bawa kan? Coba Bapak mau lihat. Tunjukin ke kamera yang bawa. Ada? Belum, Pak. Belum. Fadli belum. Kenapa belum, Fadli? Tirta, bagus sekali. Mie goreng. Mie goreng itu ya. Aduh, jadi lapar siang-siangnya lihat mie goreng. Coba yang bawa ya, Aurora, Good, terima kasih. Nadia, Raisya ada? Bawa, Pak. Oh iya ada, kebanyakan mie goreng. Farel, ada Farel? Ada, Pak. Oh, ada, nih barusan ya, Fadli. Gak apa-apa ya. Kalau yang ada dekat itu boleh diambil. Snack, ada snack? Satu aja nggak apa-apa. Ada, Pak. Sebelum makan. Ada, Pak. Ada ya, yang udah dimakan juga nggak apa-apa, tapi jangan makan sekarang dulu, kita fokus dulu ya. Oke, terima kasih. Berarti yang Bapak tugaskan sudah dibawa ya, nanti. Nah, kalian lihat kemasan mie instan, ada apa saja di situ, maksudnya ada apa saja, komposisinya dan zat nutrisinya, lihat di situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kan kelompok udah ada nih ya, udah ada kelompok di sini ya, ada 4 kelompok. Coba diskusikan ya, di input dulu ya, dicatat dulu ada apa saja ya. Nanti mungkin Bapak yang akan bantu masukkan ke presentasi ini ya, apa saja yang dibutuhkan itu ya. Oke. Di sini Bapak kasih waktu ya, diskusikan dengan teman kelompok kalian 10 menit melalui WA ya. Oke. Kemudian nanti perwakilan kelompok yang bersedia ya, bagus-bagus yang cepet-cepetan nih ya, cepet-cepetan nih ya. Cepet-cepetan. Baik, Pak. Ini nanti mempresentasikan ya, mempresentasikan ya apa yang kalian lakukan itu, hasilnya apa, nanti simpulannya apa, sarannya apa gitu ya. Oke. Oke, silahkan berdiskusi melalui WA. Bapak kasih waktu 10 menit. Sekarang 14.02. Berarti 14.12 ya. 14.12 nanti selesai. Ya, silahkan diskusikan dan dicatat dulu ya apa saja yang ada di situ. Real yang ada di situ ya. Kemasan nanti kalian sepakati saja pilih satu untuk snack ya. Untuk snack pilih satu aja ya. Pilih satu snack aja, nanti komposisinya misalnya Bapak kasih clue dulu, misalnya terigu itu kan komposisi ya. Nah nanti di bagian di LKPD dilihat ya, LKPD yang udah Bapak share itu ada tabelnya, nanti kalian penuhi tabel itu ya, isi tabel itu sesuai tabel ya. Oke, atau Bapak bisa tampilkan juga kira-kira tabel hasil pengamatannya begini ya. Nanti saya boleh minta bantuan Bapak kan untuk mengisi kan? Apa Fadli? Boleh minta bantuan Bapak untuk mengisi. Iya. Nanti Bapak bantu di sini ya. Nanti kamu catat aja dulu di situ komposisinya apa, kandungan zat makanannya apa ya. Silakan. 10 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini silakan ya. Sambil berjalan. Bapak harap kamera dibuka ya anak-anak. Biasakan kita berani tampil ya, berani tampil. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah buka ya sambil mengidentifikasi. Baik, Pak. Ya anak-anak, mie ya, yang mie itu wajib ya, satu paling atas. Kemudian snack pilih salah satu aja ya, biar nggak terlalu banyak juga nanti. Bapak yakin snacknya banyak di situ tuh?
Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan Fadli. Untuk kandungan zat makanan itu yang ada lemaknya, terus Ya. oh ya. Kalau bisa sertakan nama gramnya, misalnya lemak berapa gram gitu ya. Ya Pak, baik. Lemak berapa gram, ini berapa gram ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama Fadli. Ayo yang lain kalau mau bertanya sambil berjalan silakan ya. Lagi Bapak ingatkan, biasakan tampil ya di kamera. Masih ada waktu, silakan berdiskusi. Oke, udah selesai anak-anak? Belum Pak, belum. Sebentar lagi. Oh iya, oke, silakan diskusikan dulu ya. Bapak di GC diskusi kita harus ada Bapak atau enggak Pak? Ada apa? Harus ada Bapak atau enggak? Di grup. Di GC diskusi kita. Harusnya ada. Harus ada. Ayo, Aduh, saya nggak Gak apa-apa, kalau udah selain gak apa-apa. Apa nggak diundang ya? Iya.
Diundang Bapak sekarang. Oke. Oke, baru diundang Aurora. Sebentar Pak, dikit lagi nih Pak. Ya. Oke, sip. Menunggu satu teman lagi ini. Bapak pantau pergerakan diskusinya. Ya, sambil Bapak pantau. Oke, udah lewat semenit, ya. Cukup dulu diskusinya, ya. Tapi kan apa namanya? Ada di situ masih bahan makanannya. Oke, Bapak persilakan perwakilan dari kelompok siapa yang bisa untuk yang pertama kita input dulu datanya, habis itu nanti dipresentasikan, ya. Silakan. Langsung ngomong nggak apa-apa. Buka itunya, mic-nya. Membuka mic. Aurora mungkin. Sebentar Pak, belum ini masih informasinya lagi di snack-nya. Oke, sip. Tunggu ya. Snack-nya juga satu aja ya, pilih satu aja ya snack-nya. Nggak usah banyak-banyak. Pilih yang kira-kira ya menurut kamu menarik lah, gitu ya. Ayo, yang bisa silakan, yang bersedia. Bentar lagi Pak. Oh, masih waktu lagi. Halo. Terlalu kayaknya identifikasinya. Saya Pak. Oh, Fadli. Ya, oke, silakan Fadli. Ya, kelompok D. Ya. Perwakilan. Nah, yang ngomong masih terlihat ya, yang lain. Komposisi mie instan, apa Fadli? Ambil yang utama aja. Komposisi dari mie instan ini ada tepung terigu. Oh, pelan-pelan ya, Bapak catatkan dulu ya. Terigu, oke. Apalagi? Lalu ada minyak nabati. Minyak nabati, terus? Tepung tapioka. Terus? Garam penstabil. Garam. Atau nabati ya? dan fosfat. Ini garam koma ya, Fadli ya? Garam tersendiri ya? Ya. Ya, garam, terus? Penstabil ya? Pak. Terus, apalagi? Pengatur keasaman. Oh iya, oke. Berarti yang kaitan dengan sistem pencernaan ini dulu, cukup itu dulu ya Fadli ya? Ya Pak. Ada terigu, minyak nabati, tapioka, garam, ya.
Iya. Nanti itu bahan-bahan sebenarnya di zat aditif nanti ya, tambahan pada makanan ya. Kita di sini mengkaji dulu kandungan makanannya ya. Oke, kita lanjut. Kandungan zatnya apa aja ada di mie? Kandungan zatnya Pak ya. Untuk kandungan zatnya lemak total ada 14 gram. Lemak 14 gram. Ya, lemak Terus, apa total. lagi? Lemak. Lalu kolesterol tidak ada sih. Tidak ada, nggak usah kita tulis saja ya. Oke. Lemak jenuh 7 gram. Lemak jenuh 7 gram. Oke, terus Protein 8 gram. protein 8 gram. Terus Ini untuk karbohidrat ya. karbohidrat ada ya, nggak apa-apa sebutin aja ya. Karbohidrat total itu adalah 54. 54 gram ya. Iya Pak. Oke, good. Ini mie goreng ya? Pak, iya mie Ya, goreng lanjut, nggak apa-apa. Indomie. Lalu ada serat pangannya 2 gram. Serat ya, serat 2 Serat gram. pangan. Serat ini bagian dari karbohidrat ya. Iya Pak. Oke, ada lagi? Gula Pak. Oh, gula. Gula berapa? 8. 8 gram. Yang terakhir ada yang namanya garam atau natrium. Garam. Gimana garamnya? 1070. 1070 miligram dia berarti ya? Iya Pak, miligram. 1070 miligram ya dalam satuan ini, tapi sekitar 170 gram ini ya. Kalau kita Iya, Pak. gramkan, kan yang lain gram semua, coba kita samakan dulu. 170 gram ya. Oke. Oke. Kemudian udah mie ya, Fadli? Ya Pak, Mie sudah? mie sudah. Yang Oke. tinggal Kemudian snack nih ya. Gimana Snacknya sebutannya snack? SNACK bukan? ya Pak, Ya, snack komposisi utamanya, snack yang kamu. snacknya Apa itu snacknya? Citato Pak. Oh iya, Citato nggak apa-apa. Sip. Heeh. Tulis aja lah, nggak apa-apa. Buat merek nih. Citato. Citato. Mudah-mudahan Ya, tulisannya benar. Oke, lanjut. Untuk utamanya, komposisi ada kentang, kentang. Oke. minyak kelapa sawit. Minyak kelapa ya. Sawit, ya. Oke, minyak sawit. Ya, minyak Oke, sawit. terus Bumbu rasa sapi panggang. bumbu. Bumbu ini sebenarnya garam. Ya. Bumbu ini. Micin ya. Buat ya micinnya. Oke, apa lagi? Ada susu, Susu. Oh, pakai susu. Terus ikan, Oh, lagi masih masuk ke dalam sistem apa? Zat makanan ini. Lanjut. gandum, Gandum. Ada gandum juga. Citato. Oke, next. ekstrak daging sapi. Daging sapi ya. Ekstraknya ya. Ya Pak. Terus banyak nih kandungannya nih. Penguat rasanya. Penguat rasa ini nanti ke zat aditif. Oke, kita nggak usah bahas itu, cukup nanti ya. Kaitannya dengan zat gizi ini ya. Tapi penguat rasa itu juga nanti ada pengaruhnya juga sih sebenarnya ke sistem pencernaan nanti ya. Oke. Kandungan zatnya? Untuk kandungan zat lemak total Lemak total berapa? 4,5 gram. 4,5 gram. Oke, next. Lalu ada lemak jenuh Lemak 2 jenuh. gram. Berapa? 2 gram. 2 gram. Oke, next. Ada protein Protein. Terus berapa Sat- gram? 1. 1 gram. Oke, terus Karbohidrat 8 gram. karbohidrat 8 gram. Oke, next. Gula tidak ada sih Pak, 0. Nggak ada, nggak usah. Kalau nol Ya. nggak usah tulis. Garam 85 mg. Wah, gede juga nih ya. Garam 85 mg. Iya Pak. Oke. Dah? Sudah Habis? Pak.
Habis, oke. Habis. Oke, Fadli. Nah, tadi Bapak minta, ini kan input data udah good ya, bagus sekali datanya udah dapat. Ya, Pak. Sekarang coba kira-kira dipresentasikan ini ya, apa yang mau disampaikan dari hasil ini ya. Bapak bantu, dua dia. Bapak bantu nih ya, screen ya. Oke. Kira-kira Fadli, apa yang bisa disampaikan lah tentang terkait ini, yang kamu bisa presentasikan kira-kira terkait dengan zat makanan yang telah dilihat atau diidentifikasi melalui yang terdapat pada mie instan dan Citato ya, kesukaan Fadli nih kayaknya Citato. Silakan Fadli. Kalau untuk menurut saya itu dari mie instan sendiri untuk komposisinya juga sudah oke. Oke, ya. Tapi untuk kandungan garam di dalam mie instan ini kadarnya cukup tinggi sih, Pak. Kadar yang di dalam mie instan cukup tinggi, ya? Ya, Pak. Itu kamu tahu kadar garamnya cukup tinggi itu dari mana kira-kira? Dari sekitar ininya sih, Pak. Dari penjelasan yang setahu saya. Ya, oke. Good ya. Kalau menurut Fadli katanya garamnya tinggi. Kalau mengatakan tinggi enggaknya, kita harus punya pembanding. Yang lain coba di searching di situ ya, di searching. Kira-kira manusia itu ya kalau anak sekolah lah, garam itu butuhnya berapa gitu ya. ya. Harus ada batasnya. Kalau kelebihan ya, juga tidak baik untuk tubuh, Pak. Hah? Kalau kebanyakan juga atau melampaui gitu, Pak. Tidak baik juga untuk kesehatan tubuh. Presentasi dari Fadli tentang ini ya, Bapak serahkan ke kalian ya, Bapak moderator aja di sini ya, itu menurut Fadli. Kemudian Fadli tentang yang Citato, apa ya? Sama sih seperti mie instan untuk komposisinya juga apa ya? Ya, oke, itu menurut Fadli. Nah, menurut kelompoknya Fadli ya, berkelompok tadi Fadli udah diskusi ya, banyak level, Bapak juga udah lihat tentang snack itu. Nah, itu pernyataan dari Fadli tentang mie instan ya, kita sudah baca tadi termasuk Citato. Nah, yang lain dari kelompok lain atau dari peserta lain, dari anak-anak yang lain, silakan komentari atau mungkin bertanya ke kelompoknya Fadli ini, silakan. Silakan ya. Kalau di mie Aurora, garam, silakan Aurora. Ya. kalau di mie garam itu berlebihan, berapa kandungan garam yang harus apa ya? Ayo, Fadli. Sebenarnya kandungan kata garam yang Bapak udah buat juga, anak ya. 13 tahun, Pak. Ya, kata Aurora nih nanya, Fadli, kamu bisa bilang tadi sebenarnya sudah Bapak singgung tadi ya. Keceplosan Bapak sebenarnya ini. Harusnya Bapak nggak boleh bilang begitu, biar aja kalian yang berinteraksi, yang berdiskusi. Bapak fasilitator aja di sini ya. Kata Aurora tadi ya itu, Fadli bisa bilang garamnya tinggi dari mana gitu. Tentu harus ada pembanding ya Fadli ya. Seharusnya berapa komposisi? Nah, seharusnya berapa? Cari Fadli ya. Kamu punya alatnya untuk mencari ya. Sebentar ya Pak. Ya, yang lain boleh dibantu mencari, silakan ya. Perangkat yang kita punya itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran ya, itu ya. Untuk takaran-takaran sendiri itu sih punya apa ya? Umurnya gitu, tentang umur. Jadi semakin bertambah juga kandungannya juga banyak gitu. Yang lain sudah ada yang menemukan berapa ini disoroti Fadli garam ya. Aurora tadi bertanya, yang lain ada yang bisa bantu nggak nih cari ya? Tadi Bapak sudah suruh coba cari. Kira-kira berapa kandungan garam yang dibutuhkan oleh tubuh manusia per hari? Ya, statementnya Fadli tadi benar nggak gitu? Garamnya katanya lebih gitu. Dari yang saya cari sih usia 11 tahun ke atas itu butuh 6 gram garam dalam sehari. Ya, 6 gram per hari. 6 gram 2,4 gram sodium. 6 gram ya? Iya, Pak. Nah, ini berapa? Itu satu kali makan, satu kemasan 1070. 700 miligram.
1070, ya, 170 gram ya. Nah, jadi berarti memang ternyata benar kata Fadli lebih ya. Ya, Kalau sudah sebenarnya udah melewati. nyari sendiri ya. Heeh. Jadi kita kalau berbicara ini harus ada pembanding ya. Kalau kita bicara Ada ini lebih, pembandingnya. standarnya mana gitu ya, tidak gitu ya. Jadi kita, tapi nggak apa bagus ya Fadli ya. Itu Ya, menurut Pak. Fadli. Kira-kira di kelompok lain ada lagi nih yang mau ditanyakan atau statement yang lain, silakan. Tidak ada sih, Pak. Tidak ada yang berkomentar lanjut. Oke, ada yang berkomentar lagi? Silakan. Tirta mungkin? Silakan Tirta. Ini kalau nggak di, ya silakan Tirta. Enggak, Pak. Oh enggak. Santai ya, santai. Nah, kalau nggak ada coba Bapak deh yang nanya nih ya. Ini mie kalau dilihat-lihat apakah udah semua komponen yang kita butuhkan itu ada? Tadi kan udah nyebutin ada setidaknya ada 5 tadi ya. Air belum terungkap tadi ya. Apakah ada di situ semuanya? Vitaminnya sih, Pak. Fadli, vitaminnya belum ada. Kira-kira ada saran biar bisa lebih sehat ini ya kalau mengkonsumsi mie ya. Sarannya sih untuk makan mie itu lebih baiknya tuh kita menambahkan sedikit sayur. Oh iya, benar sekali ya. Sayur yang vitaminnya tinggi. Ya, sayuran supaya nanti ada tambahan vitaminnya. Ya. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya atau dari anak-anak yang lain? Silahkan. Aurora sudah tadi. Raisa, ada Raisa? Enggak. Ada? Tidak sih, Pak. Dimas? Mana nih Dimas nih? Yang perempuan aja nih yang aktif, buka kamera yang laki-laki. Ada si Fadli ya, perwakilannya. Iya, Pak. Perempuan, ya. Oke, ada Dimas, silakan Dimas. Tanyakan Dimas, yang mau ditanyakan. Nggak ada, Pak. Ada Dimas? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang lain, Nabil? Tidak ada, Pak. Kira-kira apa nih, Bapak pancing nih ya? Katanya tadi sudah hampir cukup, cuma kurang vitamin ya. Kita tambahkan lagi apa namanya sayuran sedikit, jadi dapat vitaminnya. Berarti udah kompleks, udah komplit dong ya. Berarti sudah komplit ya di dalam mie itu nih zat gizinya sudah komplit. Kira-kira apakah ini bagus kalau dimakan setiap hari ya? Tidak juga sih, Pak. Tidak. Walaupun keenam itu juga udah terpenuhi, tapi kalau kita konsumsi tiap hari juga akan bermasalah untuk kesehatan tubuh, Pak. Ya, bermasalah untuk kesehatan tubuh ya. Khususnya Ada apa yang membuat pencernaan, bermasalah? Pak. Yang membuat bermasalah kira-kira? Karbohidrat yang berlebihan. Oh, karbohidratnya bisa berlebih ya. Kandungan karbohidrat dan kandungan garam. Ya, cross check dengan karbohidrat yang standarnya berapa gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih yang mau bertanya, silakan ya. Kita sama-sama diskusikan, nanti dijawab oleh kelompok Fadli, kelompok lain juga silakan. Ada lagi yang mau menanggapi, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Raisya. Raisa, silakan Raisa. Apa akibat jika kita terlalu banyak mengonsumsi yang kadar garamnya itu terlalu banyak gitu, berlebihan? Ya, akibat yang akibatnya kalau kadar garam itu dikonsumsi terlalu tinggi ya. Ayo silakan yang lain. Bisa dari kelompok Fadli, bisa dari kelompok yang lainnya, silakan. Apa ya? Terlalu banyak ya? Ya, terlalu banyak mengkonsumsi garam ya. Silakan.
Ada yang bisa jawaban? Sebentar Pak, mengonsumsi. Saya Pak, Silakan, Aurora. dapat meningkatkan tekanan darah Pak. Ya, dapat meningkatkan tekanan darah. Itu Dan salah. beresiko serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Ya, Dapat juga mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh. mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh, ya. Oke, itu ya. Kadang kalau kayak Itu gitu tadi, bisa membuat mulut kering. ya, mulut kering katanya ya, Reza. Jadi mie ini memang kalau setiap hari ya sebaiknya jangan ya. Kita perhatikan komposisi gizi Harus ada seimbang. batasannya. Ya, karena garamnya tinggi ya. Tinggi. Atau mungkin ada lagi nggak saran lain? Kan garamnya ini tinggi. Ada lagi nggak saran lain kira-kira kalau mengonsumsi ini? Ini masalahnya garamnya tinggi ya. Ini kita kesampingkan dulu kadar-kadar pengawet dan sebagainya, itu juga zat-zat yang sebenarnya tidak disarankan untuk terlalu banyak kita konsumsi ya. Nah, ini ada saran nggak kalau seandainya garamnya tinggi kira-kira? Mie itu garamnya banyak di mana sih? Di mana coba? Di itu bumbunya itu Nah, kan di bumbu. Kira-kira kalau mengkonsumsinya bumbunya? dikurangin. Ya, tapi ada masalah kalau dikurangin bumbunya. Kalau dikurangin nanti nggak ada rasanya gitu. Kalau Ya, terasa. itu nggak enak katanya. Itu masalah lagi timbul ya. Kita bisa pilih manfaat atau dampaknya gitu ya. Memang kadang-kadang ya gitu. Belum lagi misalnya mungkin ada yang sedang nih makan mie ditambah nasi ditambah lagi telur. Kira-kira itu bagus nggak? Tidak Pak. Tidak. Akan kemana? Akan gimana jadinya kalau seandainya seperti itu? Sering-sering? Dapat meningkatkan tekanan darah ya? Ya, dapat meningkatkan tekanan darah. Terlalu banyak karbohidratnya kan. Karbohidrat. Dan filtrasi tadi kemungkinannya itu akan ada gambar 3 tadi, kamu bergesernya ke arah mana? Kanan. Ke arah kanan, gambar yang Obesitas. Jadi, ya. Alhamdulillah kalau Bapak pikirkan ya, Bapak apakan di sini, ternyata alhamdulillah kalian termasuk Bapak juga bersyukur ya, kita semua gambar ke arah kiri kayaknya enggak lah ya, insya Allah enggak ya, semuanya tercukupi ini ya, alhamdulillah kalau Bapak lihat juga ya, tercukupi, bersyukur kita pada Tuhan ya. Cuma yang sedikit khawatir ini justru bergeser ke arah kanan, gambar yang kanan tadi ya. Ini perlu dijaga. Dari pelajaran ini mudah-mudahan kita kan sudah tahu nih komposisinya bagaimana. Kalau mau makan itu sebaiknya gitu kita cari makanan yang seimbang. Seimbang itu gimana Aurora? Seimbang maksudnya apa ya? Seimbang dalam lemaknya, proteinnya, karbohidrat. Ya. Dima, Mumtaza, kira-kira disesuaikan dengan apa? Kebutuhan akan karbohidrat, protein itu tadi disesuaikan dengan apa? Mumtaza? Oke. Nggak apa-apa kalau masih ya, Bapak harapkan semuanya aktif ini, tapi ya nggak apa-apa, beberapa orang syukur, terima kasih ya. Nah, disesuaikan dengan apa? Tirta, bisa Tirta? Tadi Bapak udah singgung sebenarnya, antara kalian, pelajar ya, dengan yang ngerjain bangunan, itu beda kebutuhannya. Berarti disesuaikan dengan kita memilih yang sehat dan disesuaikan dengan Siapa yang minta jawaban? dengan Kebutuhan ya, kebutuhan kita itu kira-kira berapa ya. Oke ya, bagus sekali. Nah, ini tentang kaitannya dengan ini. Kemudian kaitannya dengan sistem pencernaan ya. Makanan-makanan ini juga kadang-kadang kalau berlebih tidak bagus dan tidak baik untuk sistem pencernaan kita ya. Mungkin ada yang ngerasain kalau habis makan mie ya. Ini mie lagi di suara. Ini terus terang ya, Bapak sendiri suka. Mungkin kalian juga banyak yang suka ya.
nggak ngebosenin mie itu. Ya, mie ya. Termasuk itu ada snack tadi agak terlewat kita, tapi intinya itu ya, kita bisa menjaga apa namanya makanan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di samping itu kita juga menjaga sistem pencernaan kita. Mungkin ada yang sama nih sama Bapak. Kalau Bapak kalau makan mie itu, siang makan mie, tapi badan sebenarnya rasanya nggak kita makan biasa. Ntar malam makan mie lagi, biasanya pencernaan agak terganggu. Atau mungkin juga ada yang makan mie misalnya, itu mie-nya keluar dikit-dikit dari mulut, ada itu Bapak ngerasain. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Tadi sudah bagus dari Fadli, simpulannya juga sudah ya. Nah itu oke, Bapak coba kasih di sini, kuatkan sedikit. Kita ulangi lagi tadi, kira-kira zat makanan yang kita butuhkan ada apa saja? Karbohidrat, lemak, vitamin, protein, mineral. Ya, ada 5 kalau zat makanan, tambah satu lagi yang sangat kita butuhkan adalah air. Itu butuh sekali ya. Oke, ini simpulan udah disimpulkan tadi, udah dijelaskan oleh Fahmi dan kita udah diskusikan tadi. Bapak kasih ini penguatan ya, penguatan. Oke, nah nutrisi itu ya, zat-zat makanan itu dan nutrisinya itu kita butuhkan ada 2 macam. Ada makronutrisi ya, ada mikronutrisi. Makronutrisi itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, ya, dalam jumlah banyak. Reza, ya. Oke, makasih Reza ya. Nggak apa-apa mic-nya aja, itunya nggak apa-apa, kameranya dibuka ya. Oke. Ya Pak. Makronutrisi ini penyedia kalori, ini dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Sedangkan mikronutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu ada vitamin dan mineral. Kalau air kita butuhnya banyak, ya. Nanti ada yang keenamnya ada air, ya. Nah, mikronutrisi ini ada yang non esensial dan ada yang esensial. Non esensial itu dapat disintesis tubuh, diuraikan oleh tubuh, dilarutkan di dalam tubuh, ya. Dan yang esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kita bahas karbohidrat. Kira-kira karbohidrat itu sumbernya dari mana aja sih? Dari nasi. Nasi, good. Ada apa lagi? Tepung. Oke, ya. Nah, ini karbohidrat itu dibagi menjadi 3. Ya, gula, kemudian padi, kemudian serat. Ya. Gula itu terdapat pada, dibacain, buah-buahan, madu dan susu. Buah-buahan, madu dan susu. Oke. Nabil Agung, pati terdapat di mana aja Nabil? Halo Nabil. Ya Pak. Ya, pati terdapat di mana saja? Kentang, jagung. Ya, kentang, beras, dan jagung itu masuknya karbohidrat yang mengandung pati. Kemudian serat. Aini 23, mohon maaf siapa tuh Aini 23 ya? Julia Pak. Apa? Julia. Iya, Raisa. Julia Nuraini. Ya. Serat, ada apa saja serat? Gandum, kacang tanah, kacang polong. Ya, gandum, kacang tanah, kacang polong. Ya, oke. Bapak harap semuanya bersuara nih ya. Nah, fungsi dari karbohidrat. Ya, fungsi utamanya sebagai sumber energi. ya, oke.
Kita lanjut. Protein. Kira-kira protein ini ada berapa bagian sih? Ada berapa macam? 2. Dua apa saja, Dimas? Hewani dan nabati. Nabati. Bagus, ya. Ada Nabati. hewani, ada Nabati. ya. Kalau buka bahan ajar itu ada, ya. Oke, good, bagus sekali ya. Oke. Yang hewani kira-kira protein itu terdapat di mana saja? Ayam, daging. Daging-dagingan. Ya, coba kita lihat. Nah, hewan, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Ya. Jangan dibuka dulu. Kemudian ini hewani. Tadi dari apa saja pembagiannya? 2. Hewani dan nabati. Ya. Mumtazah, yang nabati apa saja protein nabati? Apa? Protein nabati ada apa saja kira-kira? Oh. Dari hewan, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Oh, itu hewani ya. Hewani ya? Dari Oh ya, nabati. Sekarang yang nabati, ini masih Bapak umpetin nih. Oh ya. Ada yang bisa apa aja kira-kira? Tempe dan tahu. Apa LKS-nya buka? Apa nama yang Bapak kasih itu? Handout-nya buka ya. Mau apa? Bahan ajar itu ya. Boleh. Tahu tempe, Pak. Tahu tempe. Itu nabati, asal dari tumbuhan ya. Kacang kedelai. Apalagi tolong bacain. Yang belum terlihat, yang belum bersuara Bapak cari dulu lah. Melisa Julieta Ari ya. Silakan Melisa. Di depan ada, minta bantu aja nih. Ya, silakan. Melisa, hello Melisa. Nadia Ailsa, silakan Nadia. Berasal dari tumbuhan, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Ya, sebenarnya kacang-kacang. Ya, itu dari yang nabati. Ya, protein nabati. Kemudian, wah tadi terpental Melisa ya. Manfaatnya kira-kira sebagai apa? Sebagai sumber energi juga. Sebagai pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak, sebagai produksi enzim dan hormon, dan produksi antibodi. Ya. Kemudian yang ketiga ada lemak. Lemak ini kategorinya ada berapa juga? Ada berapa? 2. 2 juga ya Dimas. Apa saja Dimas? Jenur dan tak jenur. Ya, jenuh dan tak jenuh. Oke, good sekali. Ya, betul. Jenuh dan tak jenuh itu ada 2 lemak. Kemudian kategori yang lain hampir sama tadi sama protein. Ada Hewani dan nabati. Hewani ya, yang berasal dari hewan. Sama sebenarnya. Ini kita lihat dulu. Ya, kita lihat. Dan nabati ya, perhatikan, berasal dari tumbuhan, kacang tanah, alpukat. Kemudian, oke. Nah, dari tadi ya, dari yang udah dijelaskan dari karbohidrat, protein dan lemak, kira-kira dalam satu makanan itu bagaimana? Apakah satu makanan itu bisa mengandung sekaligus beberapa nutrisi atau satu makanan itu hanya satu nutrisi? Aurora. Silakan Aurora. Apakah dalam satu makanan itu hanya satu nutrisi atau berbagai nutrisi ada di situ? Ada berbagai, Pak. Ya, ada berbagai. Tadi daging ini tadi juga di protein ada ya. Oke. Nah, hewani dan nabati ya, ada kacang tanah untuk yang nabati, ada daging untuk yang hewani. Kemudian manfaat lemak itu cadangan energi, melarutkan vitamin, pendia asam lemak, pengatur suhu tubuh, yaitu manfaatnya lemak. Tapi kalau berlebih hati-hati ya. Oke, kita lanjut. Vitamin.
dibutuhkan sebenarnya dalam jumlah yang sedikit, ya. Dikelompokkan menjadi 2, larut dalam air, contohnya B dan C, kemudian larut dalam lemak, contohnya A, vitamin A, D, E, dan K. Nah, kira-kira dari gambar ini apa masalahnya nih? Udah tahu, pernah ngerasain semua ya? Pernah kan? Ya, tolong dijawab. Pernah, Pak. Karyawan. Ya, apa itu? Karyawan sering banget. Karyawan, ya. Kira-kira penyebabnya apa? Kekurangan vitamin C. Kekurangan vitamin Good. Udah tahu semua ya, kurang vitamin Ya, C. kekurangan vitamin C. Untuk menghindarinya, dimakan makanan yang mengandung vitamin C, ya. Oke, jeruk contohnya, ya. Kemudian mineral dibutuhkan juga dalam jumlah sedikit tadi esensial, setidaknya ada 14 jenis. Fungsinya itu membantu proses pembangunan sel, kemudian membantu reaksi kimia tubuh, membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, kemudian pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ya. Kemudian kita lanjut beberapa contoh mineral ini ya, ada kalsium, fosfor, potasium, sodium atau natrium, besi, iodium, dan seng. Oke, kita lanjut. Air. Di dalam tubuh kita sendiri terdapat air. Bagi laki-laki sekitar kurang lebih 65% dan bagi perempuan 60%. Darah itu 94%-nya adalah air. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini kandungan air dalam tubuh. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang post test lagi ya. Tadi kita udah belajar. Sekarang kalian post test ya. Bapak kirim via WA lagi link post testnya ya. Kita waktu masih ada kurang lebih 12 menit ya, 12 menit ya. Post test kira-kira 4 menit lagi ya. Habis itu nanti kita closing ya. Mana dia post test tadi? Post test. Post test, oke. Oke, di awal Pak kirim ya. Baik, Pak. Sebentar. 8.1 pagi. Oke, Bapak kirim ininya. Ini ketutup. Berapa menit, Pak, waktunya? 4 menit dari sekarang. Enter. 49 berarti sebentar lagi. Sudah, Pak. Ya, silakan ya. Silakan. Sudah masuk kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita dengarkan suara azan asar. Ya, Kalau klik langsung di situ nggak bisa kan ya? Enggak sih, Pak. Harus load dulu. Buka webnya. Waktu kita kan 3 jam pelajaran karena PJJ. Ini soalnya sama ya, Pak? Sama nggak ya? Dikerjain aja ya. Antara pretest dan post test itu nanti Bapak lihat apakah ada peningkatan atau enggak. Soal pretest itu kemungkinannya ya sama. Waduh. Udah lupa.
Sudah? Sudah, Pak. Ada Sudah, peningkatan nggak? Gimana hasilnya? Ada terlihat? Ada peningkatan nggak tuh? Ada, Pak, ada. Ada. Ada, Pak. Aurora dapat berapa sekarang? Tadi Jadi katanya 100, benar Pak. 1. Benar 1, dapat berapa tadi kan ada angkanya di situ ya, udah Bapak setting, nilai bisa dilihat. Yes. Tadi Tadi 75 dapat berapa nih? ada peningkatan. Dapat 75, Pak. Tadi 50. Tadi 50, alhamdulillah ya ada peningkatan. Aurora juga ada ya? Ada, Pak, dari Ada, alhamdulillah. 75. Berarti ada peningkatan pengetahuan kita tentang belajar hari ini. Pretest dan pretest itu penilaian pengetahuan ya anak-anak. Kalau penilaian sikap tadi, penilaian keterampilan, keaktifan itu ada rubrik tersendirinya, ada Bapak catat tadi siapa aja yang aktifnya ya. Oke, ini post test sudah, kita lanjut lagi ya. Oke. Udah sore ini kita perlu yel-yel lagi nih biar semangat. Oke. Belajar IPA. Asik. Asik. Ya, mudah-mudahan asik terus. Lagi, buka mic-nya. Belajar IPA. Asik. Asik. Oke. Nah, ini untuk ada tugas ya, seperti biasa kadang-kadang ya. Ada tugas pas terakhir. Sebenarnya ini udah kita bahas ya. Karbohidrat asal dan fungsinya, protein asal dan fungsinya, lemak asal dan fungsinya, vitamin asal dan fungsinya, mineral asal dan fungsinya, vitamin dan mineral masing-masing 3 vitamin dan 3 mineral. Ya, silakan dipoto atau screenshot tugasnya biar nggak lupa. Ini Bapak tagih nanti pas kita masuk ya, pas di PTM kita ya. Oke, udah? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Itu semua ya. Ini tadi sudah kita bahas. Di bahan ajar, di handout, modul itu juga ada ya. Silakan dicari memperkuat lagi supaya ingat ya gitu ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah kita lanjut. Nah, pertemuan selanjutnya itu kita masuk ke sistem pencernaannya, organ-organ pencernaan. Nah, jadi Bapak rencanakan kita itu PTM, karena jadwal kita besok itu, nanti pertemuan selanjutnya itu adalah PTM. Jadi, kalian siapkan alat dan bahannya. Nggak ribet-ribet, yang sederhana saja, ada di rumah semua. Kain katun, tahu kain katun kan? Iya, Pak. Ya, itu dibawa kira-kira ukuran 25 x 25, kurang lebih ya, kecil dari itu atau besar dari itu juga nggak apa-apa. Tapi nanti harus sama dengan ukuran handuk. Nah, kain handuk. Karena ini nanti kita akan melihat proses dalam penyerapan yang terjadi di salah satu organ pencernaan, ya. Oke. Nah, baskom wadah air, ya. Ini 3 buah, ya, 3 buah yang sedang-sedang aja, nggak usah terlalu besar. Dibawa nanti pada saat PTM, ya, pertemuan PTM tentang organ pencernaan nanti, ya. Oke, kemudian itu tugasnya yang harus dibawa, ya. Oke, dipoto, screenshot, sudah? Bentar, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, next ya. Belum, Pak. Belum, oke, sip. Silakan. Nah, sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagian terakhir kita refleksi ya. Kita sama-sama merefleksi diri ya. Kita sama-sama merefleksi diri ya tentang pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira yang telah kita pelajari apa saja? Yang mau bicara silahkan. Bapak berharap sih yang belum bicara nih ya. Biar enak nih masuk nilainya. Yang telah dipelajari. Yang kita pelajari tadi gitu ya, kira-kira apa? Tentang zat makanan. Ya, Raisya, ya terima kasih, bagus ya. Tentang zat-zat makanan, ya ada 5, 6 plus air tadi ya. Kemudian dari pelajaran ini yang menyenangkan, kira-kira apa yang bikin kita senang, yang bikin kalian senang gitu ya. Tidak membosankan, Pak. Hah? Tidak membosankan. Tidak membosankan, ya. Bapak juga mudah-mudahan menyenangkan ya. Ya, Pak. Ya, menyenangkan, tidak membosankan. Identifikasi tadi kayaknya seru banget nih identifikasinya ya.
sampai waktu yang Bapak berikan masih kurang aja ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah ya ada hal yang menyenangkan. Mungkin juga ada yang susah. Kira-kira yang susahnya di mana? Soal pretest dan post-test. Tesnya susah ya. Tapi kan tadi yang pretest sama post-test ada peningkatan. Alhamdulillah ya. Oke, kita lihat. Nah, yang nyebalin. Jangan bilang Bapak yang nyebelin ya. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kira-kira yang menyebalkan tadi ada nggak? Nggak ada, Pak. Baterainya mau ada, Pak. Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah pelajaran kita hari ini nggak ada yang menyebalkan, ya. Semuanya asik, ya. Kemudian, kira-kira yang Bapak sampaikan udah pas, sudah benar, sudah sesuai atau gimana? Silakan saja kemukakan, nggak apa-apa. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pas. Di azan. Kita tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Dengaran suara azan ya? Tadi sebenarnya tempat lain udah. Di masjid kita bawah tuh azan. Mari kita hayati. Oke, kita lanjut ya. Udah pas belum tadi pembahasannya? Sudah, Pak. Ya, mudah-mudahan udah pas ya. Kemudian, nah, jika kalian ada informasi terbaru terkait dengan materi kita zat-zat makanan ini, boleh silakan disampaikan, berbagi ilmu ya, berbagi informasi ke teman-teman yang lain ya. Barangkali ada Bapak terlewat informasi yang baru, kamu udah dapat, kalian sudah dapat, silakan disampaikan. Ada? Titis, ada titis? Informasi terbaru? Bisa tahu, Pak, berapa seharusnya mengkonsumsi? Ya, bisa tahu berapa seharusnya bisa kita konsumsi. Itu informasi yang tadi. Nggak apa-apa, bagus, Aurora. Terima kasih. Oke, sepertinya nggak ada. Kalau tidak ada, sebelum pelajaran ini berakhir, Bapak minta yang bersedia silakan mimpin doa. Tadi Fadli sudah, Bapak berharap yang lain ya, silakan. Tadi silakan yang bersedia silakan. Sebelum Bapak tunjuk, Bapak kasih kesempatan dulu yang bersedia ya. Biasakan berani tampil kata Bapak ya. Karena kita itu nanti kalian di masyarakat juga nanti itu ya muncul berani tampil itu nanti di masyarakat, diharapkan begitu ya, yang real ke masyarakatnya ya. Di samping pembelajaran kita ini ya. Ada yang berani silakan. Oke, kalau tidak ada Bapak tunjuk. Tadi laki-laki, sekarang yang perempuan. Coba Raisa, silakan Raisa. Pimpin doa Raisa. Bingung, Pak, gimana? Tadi Fadli gimana Fadli? Biasa ya? Ya. Silakan Raisa. Alhamdulillah aktivitas presentasi dan mengajar hari ini sudah selesai. Berdoa sesuai. Bentar, Pak. Berdoa. Oke, Bapak bantu ya. Iya, bingung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai gitu ya. Oke, silakan Raisa. Boleh diulang, Pak? Suaranya putus-putus. Ya, silakan. Boleh diulang tadi yang Bapak omong tadi. Baik teman-teman ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Gitu.
Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raisya Alia ya, alhamdulillah udah bisa ya. Nah, makanya kalau ditunjuk hari satu nih, Bapak harapkan semuanya nanti bisa memimpin ya, memimpin doa dan memimpin yang lainnya. Oke, cukup anak-anak untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah mengaktifkan kamera. Terima kasih juga bagi anak-anak yang sudah aktif dalam menjawab, berinteraksi, bertanya dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tinggalkan room meeting ini ya. Silakan ya, silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Fadli. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Itu Mak. Salam. Oke.